Halo YouTuber, halo YouTuber. Nah, kita ketemu lagi teman-teman. Oke, salam sehat buat kalian semuanya. Salam YouTuber pemula. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Amin. Oke sobat, kita berjumpa lagi di channel ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah mengikuti video saya sebelumnya, mungkin sudah tahu tentang channel ini ya. Tapi buat kalian yang baru pertama kali bergabung di channel ini, selamat datang teman-teman. Salam kenal dari saya buat kalian, dan perlu teman-teman ketahui bahwa channel ini adalah saya membahas lebih kepada YouTuber pemula ya. Sebenarnya sih isinya tentang otomotif channel saya ini teman-teman ya. Ini kan channel saya kedua. Yang channel saya pertama itu sudah ada dolarnya dan sudah menghasilkan. Ini channel kedua saya dan sudah dimonetisasi juga, sedang berjalan ya penghasilannya. Cuman kenapa dari otomotif saya kok jadi bahas tentang YouTube. Nah ini kan teman-teman. Nah jadi singkat saya kasih tahu sama teman-teman karena saya kepengen banget ngomong kepada para YouTuber pemula ya. Jadi di sini saya mau cerita dengan beberapa video saya sebelumnya hanya khusus untuk YouTuber pemula ya. Jadi buat kalian yang sudah paham tentang YouTube, di skip aja video ini ya, khusus untuk YouTuber pemula ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman-teman, beberapa menit ya, kita nanti ngobrol sebentar. Ada 3 sesi aja yang mau saya buat ya. Yang pertama mungkin saya mau jawab pertanyaan karena ada yang nanya tentang soal penontonnya sepi ya. Yang kedua, saya pengen kasih teman-teman sedikit motivasi ya, semangat bagaimana kita kalau memulai nge-YouTube. Dan yang ketiga itu, selama saya nge-YouTube, saya sudah dapat penghasilan berapa sih atau sudah kebeli apa sih gitu. Nah, saya akan jelaskan buat teman-teman. Jadi tonton sampai selesai video ini. Mudah-mudahan setelah menonton ini teman-teman akan semangat ya buat jadi YouTuber pemula. Oke, yang belum subscribe teman-teman jangan lupa ya, tolong di subscribe channel ini. Karena kan subscribe itu gratis, dan juga kita biar akan terus berbagi hal-hal yang positif tentang dunia YouTube. Oke, kita mulai dari yang pertama teman-teman. Nah jadi pertanyaannya, videonya sepi, penontonnya cuma sedikit. Nah ini sama seperti yang saya alami 2 tahun lalu. Jadi saya pertama nge-YouTube itu sekitar tahun 2020 awal ya. Kalau saya nggak salah tuh mungkin Januari 2020 atau Desember 2019 lah, di antara itu kurang lebih lah waktunya. Dan di channel itu subscribernya sudah 70.000 ya teman-teman, udah 70.000. Nantilah saya kasih tahu channelnya apa ya. Yang jelas channel itu bahas tentang dunia otomotif. Nah video saya di situ udah ada 1.100 lebih ya, hampir 1.200 video karena saya rajin upload video. Nah jadi itu seperti saya alami dulu tuh, awal-awal mula-mula saya upload video, nggak ngerti bikin video bagaimana, nggak ngerti bikin judul gimana, nggak ngerti apa itu tag, nggak ngerti apa itu deskripsi, nggak ngerti apa itu banner, thumbnail gitu ya. Udah gitu pokoknya saya awal-awal tuh nol lah gitu. Yang ada di pikiran saya waktu itu karena masa pandemi ya, pikiran saya waktu itu coba-coba deh upload video ke YouTube gitu. Mana tahu kan kita bisa dapat rezeki. Nggak salah kan teman-teman ya, yang penting halal. Kita mau kerja apa juga yang penting halal kan gitu, tidak merugikan orang, itu halal ya. Nah jadi saya mulai ke YouTube tahun 2020 itu, seiring berjalannya waktu, dari tadinya salah, lama-lama mulai benar, dan akhirnya mengerti gitu. Dan saya pelajari juga tentang banyak hal tentang YouTube karena jujur aja untuk nge-YouTube itu kalau hati setengah-setengah lebih baik nggak usah diterusin. Ya kan, nanti yang ada kita kecewa teman-teman. Oke, video tidak ditemukan atau tidak ramai penonton atau sepi penonton, yang teman-teman harus pahami ya. Ketika kita mulai ngupload video ke YouTube, yang mesti kita ngerti nih, bahwa apa yang kita kasih ke YouTube ini itu kalau teman-teman setel publik itu kan ada bisa di setel kan, setelnya publik ya, atau cuman kita sendiri pribadi
ya kan gitu, privasi atau tidak publik, ya kan. Jadi tidak publik itu maksudnya hanya kepada orang-orang tertentu yang boleh kita kirim linknya. Tapi kalau pribadi itu pure hanya boleh kita yang tahu isi video itu apa. Tapi ketika kita menyetelnya di publik, pasti kan ke publik kita nyetelnya, nggak mungkin enggak dong publik. Nah waktunya teman paham ya, waktu kita setel ke publik itu yang nonton pasti bakal juta-juta orang mata melihat video kita. Bayangkan ketika video kita ngaco, ya kan, ngerti nggak teman-teman maksudnya? Jadi video itu ngaco gitu, isi videonya itu berantakan, ya kan, mulai dari kita ngomong aja udah berisik, di belakang udah ada suara masuk dari sana sini, udah nggak karu-karuan, ya kan. Udah gitu ngomong apa ini orang nggak jelas atau apa gitu. Kita sendiri pun bahkan nggak tahu isi video kita apa gitu. Nah ini yang teman paham ya. Maksud saya gini teman-teman, bedakan ya antara kita emang mau nge-YouTube nih, betul-betul nantinya bakal jadi partner YouTube, berarti videonya harus video yang minimal gitu ya, minimal gitu, normal, jangan hancur. Hancur tuh contoh gimana sih bang kalau hancur? Hancur itu ketika kita ngomong gini aja, orang yang mau denger di HP kita tuh, di laptop gitu, itu nggak jelas kita ngomong apa sih gitu, karena berisik atau apa gitu. Udah gitu orang lihat begini, buram videonya tuh apa gitu kan. Nah itu bisa merupakan faktor juga kenapa video kita sepi. Karena video sepi itu juga bisa disebabkan di kata pencarian itu nggak muncul video kita. Kalaupun dia muncul, dia ada di bawah. Nah yang kedua, teman-teman harus tahu bagaimana cara bikin judul video yang benar, ya kan. Jadi isi video kita ini apa, judulnya harus walaupun nggak 100% benar, tapi harus relevan gitu ya. Jadi judulnya harus tepat. Yang ketiga, teman-teman mesti nulis di kolom deskripsi. Itu kan ada kolom deskripsi di bawah. Kita menjelaskan apa isi video kita. Kemudian dari isi video itu kita jelaskan, kita juga selipkan beberapa kata di situ yang nantinya akan menjadi kata kunci. Karena kalau kita buka YouTube itu kan, buka aplikasi YouTube nih misalnya, kan ada di atas tuh kata pencarian. Nah, ketika kita ketik di kata pencarian itu kan, video itu kan keluar semua tuh. Nah itu video yang keluar semua itu yang disodorkan sama kita. Ada nggak video kita di kata pencarian nih? Kalau misalnya ada video kita kan, bisa aja dia muncul paling bawah. Nah jadi teman-teman, jadi kata kunci bisa kita selipin di deskripsi. Jadi yang saya cerita tentang pengalaman saya ya, jadi apa yang saya alami. Nah misalnya contoh gini, teman-teman mau bahas tentang soal HP nih, ya kan. Oh teman-teman, kita nih lagi mau lagi unboxing nih masalah HP Oppo atau Vivo gitu. Nah kalian ceritain tuh di kolom deskripsi tentang HP ini, terus kaitkan dengan HP merek lain. Bisa contoh gini, ini teman-teman, HP ini ya, Vivo ini nggak kalah loh dengan Samsung atau dengan HP-HP lain gitu. Makin banyak kalian sebutin nama-nama HP lain dengan tipe-tipenya di dalam kolom deskripsi itu akan jadi menyelipkan kata kunci. Itu juga salah satu bisa menjadi caranya sampai video kita nanti akan ditemukan dan nantinya akan ada penonton. Lalu yang selanjutnya itu tag. Tag itu kan di bawahnya ada tuh tag. Nah tag itulah kita namanya menulis di situ semua kata kunci yang berhubungan dengan apa isi video kita, yang masih ada hubungan ya. Jadi tentang soal HP ya, sebanyak mungkin yang kalian ingat tentang HP kalian masukin ya. Misalnya baterai HP, cas HP, ya kan, casing HP, LCD HP, apapun yang berhubungan. Nah kalau bisa teman-teman mau ngupload itu ya, supaya nantinya tagnya tidak tumpuk-tumpuk dan tidak ada double 2, kalian login masuknya pakai desktop, buka Chrome pakai desktop, masuk ke situ ya. Nanti masukin tagnya itu di situ sesuai dengan isi video kita. Jadi sekali lagi ketika orang mengetik kata kunci, bisa jadi video kita akan muncul. Nah tapi yang teman-teman harus ingat, YouTube lah yang punya algoritma untuk bisa berhak merekomendasikan video kita. Cara bikin banner atau thumbnail banner itu kalau kita buka HP atau laptop itu kan muncul di YouTube itu kan ada banner orang tuh di situ. Jadi kita mau klik yang mana nih? Yang penting isi banner itu masih relevan dengan video kita.
Kemudian si bannernya ini kita bisa menulis di situ mau pakai gaya begini kah, atau mau nggak pakai foto kah, atau mau pakai tulisan. Yang penting orang mau klik ya, sampai orang mancing gitu mau buka video kita. Tapi yang harus teman-teman ingat, YouTube lah yang punya algoritma yang bisa merekomendasikan video kita. Tapi itulah cara yang dulu saya lakukan. Nah, dan yang terakhir tentang soal video sepi penonton, itu adalah tentang isi konten kita apa gitu. Jadi banyak kan para YouTuber itu yang penting upload video, tidak pernah berpikir bahwa yang senang diminati orang apa sih gitu. Kalau misalnya kita upload tentang soal masak-masak gitu misalnya, mungkin kan sudah banyak yang bahas tentang masak-masak ya kan, mungkin itu kurang peminat, ya, ratingnya itu mungkin di bawah ya kan, atau ide bisnis kah ya kan, ide usaha atau apa, atau properti atau apa, mungkin itu agak lebih sepi. Orang mungkin lebih senangnya itu ketertarikan itu misalnya tentang soal HP, laptop, atau tentang soal yang lain gitu. Nah, itu saya kasih tahu sama teman-teman untuk cari di Google ya. Jadi buka Google, teman-teman searching di situ video apa yang banyak diminati orang. Tapi pertanyaannya, Bang, saya kan nggak bisa itu, Bang. Saya nggak bisa bikin seperti itu. Tenang aja teman-teman, ya kan? Masih banyak cara lain. Nah, bisa juga teman-teman memilih untuk membuat konten contoh ya, ini ya contoh ya, misalnya seperti contoh konten anak-anak ya kan, misalnya apakah itu main pesawat-pesawatan atau mobil-mobilan atau kapal-kapalan atau robot-robotan, jadi banyak lah gitu. Dan itu bisa diminati orang tanpa kita harus mengisi suara, jadi bisa kasih musik aja. Nah, itu semua tentunya butuh waktu untuk belajar ya. Itulah beberapa penyebab kenapa sampai video itu sepi penonton ya. Tetapi ini pun juga belum 100% saya jelasin sama teman-teman semuanya secara mutlak, dan belum tentu ini juga harus teman-teman terapin seutuhnya ya. Saran saya teman-teman kunjungi channelnya Den Jesse, karena saya juga banyak belajar juga dari Den Jesse ya, dia banyak menjelaskan tentang soal itu. Dan juga terus kunjungi yang berhubungan yang membahas tentang YouTuber pemula. Nanti berjalannya waktu teman-teman akan paham. Ya, jadi kita saling berbagi. Oke, saya close di situ untuk yang pertama. Yang kedua, saya memberikan teman-teman motivasi untuk menjadi YouTuber pemula itu, yang teman-teman harus punya mindset atau harus taruh di pikiran kita, hati kita, bahwa kita harus sungguh-sungguh memulai sesuatu. Ya, jangan setengah-setengah. Pelajari apa itu YouTube. Ya, ambil waktu setiap hari minimal 30 menit ya, atau 1 jam untuk belajar tentang YouTube. Belajar setiap hari, kalau perlu dicatat ya, bagaimana cara buat video, bagaimana editing video, ngedit video gimana, aplikasi apa yang mesti kita pakai untuk bikin video. Udah gitu, saya sebaiknya buat konten apa sih supaya nanti bisa konten itu bisa bertahan panjang terus ke depan. Udah gitu, gimana caranya saya nantinya dapat sampai 1000 jam 1000 subscriber, gimana caranya saya sampai dapat 4000 jam tayang. Dapatin semua itu secara benar, jangan di luar ketentuan YouTube karena agak berisiko ya. Apalagi sub for sub itu nggak boleh saling subscribe apa, kalaupun boleh itu hanya dibatasi, tapi risikonya sangat tinggi ya. Saya udah bahas di video sebelumnya ya, tapi nanti di lain waktu saya bahas lagi teman-teman soal itu. Nah, belajar sungguh-sungguh tentang YouTube. Kalau setengah-setengah, lebih baik stop dari sekarang, jangan diterusin. Ya, udah gitu, usahakan memulai nge-YouTube itu dari modal yang paling kecil. Wah, saya kan mau nge-YouTube nih, Bang. Saya mesti punya mikrofon yang mahal, saya mesti punya lighting yang bagus, saya mesti punya HP yang memorinya banyak, saya macam-macam alasan segala macam. Kalian nggak akan pernah bisa maju kalau kayak gitu caranya. Kenapa? Pengalaman saya, teman-teman. Ya, saya cuma pakai modal ini Samsung M20 ini yang saya rekor sekarang, ini HP perjuangan saya ya, dan ini berhasil. Kalau itu bisa kita beli nanti setelah punya penghasilan, kalau enggak ngapain ya kan, apalagi berhutang. Jangan beli subscriber, jangan mengeluarkan sejumlah uang untuk beli subscriber, jangan mengeluarkan sejumlah uang untuk beli jam tayang, jangan. Dapatin semua secara alami. Nanti saya bahas di video-video berikutnya, teman-teman ya. Udah gitu, kuatkan hati kalian, sungguh-sungguh belajar. Apa yang kalian sudah dapat hari ini, sudah tahu cara edit video, udah tahu buat video yang benar, udah tahu bisa nggak kaku ngomong depan kamera. Udah gitu, tentukan tutorialnya apa yang mesti disiapkan, dimulai dengan kesungguhan dan dari modal yang sekecil-kecilnya.
hapus semua aplikasi di HP kalian yang nggak penting. Ya, yang nggak penting hapus. Kalau nggak nanti memorinya penuh. Jadi download aja aplikasi yang kalian pakai untuk menunjang pekerjaan YouTube kalian. Itu teman-teman ya. Jadi untuk motivasi buat teman-teman, jangan kalian putus asa. Lebih baik mandi keringat di masa muda daripada berharap warisan di masa tua. Ingat itu kata-kata itu teman-teman ya. Berjuanglah dari sekarang. Sekarang tahun 2022. 4 bulan lagi tahun 2023. Pertanyaan saya buat teman-teman. Dari Januari sampai Desember tahun ini sampai 2023, adakah yang sudah kita buat sehingga nanti akan ada hasil di tahun depan? Tuh pikirkan. Nggak pernah ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Mulai dari sekarang. Ya, katakan kalian mulai dari sekarang. Ya, percayalah. Kalau kalian tekun, ya, nggak butuh waktu lama, kalian akan mendapat hasilnya. Oke, motivasi saya buat teman-teman itu aja. Saya close di situ. Dan yang terakhir, saya mau kasih tahu sama teman-teman, kurang lebih selama 2 tahun saya nge-YouTube, apa sih yang sudah saya beli dari YouTube? Saya kasih lihat ya. Tapi ini nggak ada maksud pamer. Saya paling ogah pamer. Ngapain? Nih, udah kebeli. Nih, laptop 1. Nih, udah kebeli laptop ya 1. Ini hasil murni dari gaji YouTube. Ini awal perjuangan saya mimpi pengen punya ini. Karena apa? Ini buat kerja kita di YouTube. Kerja di YouTube nih. Udah kebeli 1 ini ya. Yang kedua ini Vivo dari YouTube juga. Oke. Yang ketiga ini Vivo juga V23 dari YouTube juga. Mikrofon dari YouTube juga. Ya, beberapa lighting, tripod, mikrofon dan beberapa yang lain. Dan bukan hanya ini aja, sobat. Ya, udah bisa bayar cicilan motor sampai lunas. BPKB udah saya ambil, udah beres. Apalagi saya udah bisa banyak membantu saudara-saudara saya yang berkekurangan. Ya, walaupun cuman setiap bulan ada beras beberapa liter, saya bagi-bagi buat mereka. Ya, saya masih bisa kirim ke orang tua saya di kampung, walaupun itu jumlah tidak banyak. Ya, semua dari YouTube ini ya bisa kita jadikan berkat bagi banyak orang. Dan elektronik semua yang kita beli ini adalah elektronik yang akan menunjang pekerjaan kita di YouTube. Ya, artinya YouTube ini sudah bisa menghasilkan dan bisa membantu perekonomian kita. Asalkan kalian tekun dan motivasi kalian benar. Itu aja. Ya, kalau cuma cari uang hanya sekedar buat senang-senang, udahlah, mending kalian nggak usah di YouTube. Ya, lebih baik kalian mulai sekarang nih ya, kurangin waktu. Kalian kalau yang suka main game nih ya, kurangin waktu kalian main game, ambil waktu 1 hari 1 jam aja untuk belajar tentang YouTube. Ya, usahakan dari tahun sekarang nih sampai Desember ada yang kalian tanam, nantinya di tahun pertengahan tahun depan kalian sudah bisa menuai. Nah, seiring berjalannya waktu, begitu ada penghasilan dari YouTube, kalian bisa bagikan kepada sesama, misalnya keluarga, adik, kakak, orang tua, beli keperluan kalian, sekalipun mesti kredit nggak apa-apa, yang penting jangan minta, jangan sama saudara, jangan ngerepotin orang, harus bisa berdiri di kaki kita sendiri, teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi ini aja yang mau saya sampaikan buat teman-teman. Artinya semua ini bisa kita dapatkan, tetapi tujuannya ini semua untuk pakai kita bekerja. Kenapa saya harus beli beberapa HP itu? Karena saya harus membuat lagi channel-channel saya yang baru, ya. Karena betul-betul channel saya pertama, kedua sudah ada penghasilannya. Kita bikin lagi yang baru dan jangan campur-campur akun di satu HP. Kalau bisa pisah-pisah aja. Oke teman-teman, mudah-mudahan sedikit penjelasan saya ini bisa berguna buat kalian para YouTuber pemula. Tujuan video ini hanyalah untuk memberikan teman-teman semangat. Tidak ada unsur maksud apapun. Kalau teman-teman mau ambil ilmunya ini silakan. Yang sekiranya kalian merasa bermanfaat ya, dan saya doakan kalian semangat terus, saya doakan kalian berhasil dan semoga sukses menjadi YouTuber pemula. Oke sobat, sampai jumpa lagi, jangan lupa di subscribe channel ini dan terima kasih sudah menonton. Salam YouTuber pemula, bye.